Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada Sakeus merupakan obat kerinduan Sakeus yang sudah lama. Ia sudah dianggap dan dipandang sebagai orang berdosa, koruptor, manusia yang tidak layak dan tidak pantas oleh orang-orang di sekitarnya. Tentu dia pernah mendengar cerita tentang seorang bernama Yesus yang bisa punya kuasa mengampuni dosa, dan juga seorang pribadi yang sangat mengerti dan memahami orang berdosa. Dia rindu untuk berjumpa dengan orang ini. Maka ketika ia mendengar cerita dan berita bahwa Yesus datang ke Yeriko, ia berjuang untuk menjumpai Yesus. Tapi karena badannya pendek, ia berusaha untuk pakai panjat pohon. Sakeus, dia orang kaya, punya banyak uang. Bisa saja dia tidak perlu panjat pohon untuk melihat Yesus. Dia bisa pakai pengawal, dia bisa pakai bayar orang-orang khusus untuk bisa terobos kerumunan asal bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi mengapa harus panjat pohon? Upaya untuk menjumpai Tuhan bukanlah untuk memamerkan kekayaan. Itulah maknanya dari ketika orang kaya panjat pohon untuk mencari Yesus. Sekali lagi, perjuangan untuk berjumpa Tuhan bukanlah tentang memamerkan kekayaan, tapi memamerkan kerinduan dan keinginan untuk menjumpai Tuhan, dan kalau bisa Tuhan masuk di hati dan tinggal di rumah kita. Jadi lagi-lagi, perjuangan untuk berjumpa dengan Tuhan adalah perjuangan karena kerinduan untuk mau Tuhan masuk di dalam diri kita, mengerti dan memahami keberadaan kita yang mungkin dipersoalkan oleh orang lain, dan kalau bisa mampir di rumah. Yesus tahu betul isi hati Sakeus.
Maka begitu dia melihat Sakeus naik di pohon untuk melihatnya, langsung dia bilang, segeralah turun Sakeus, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Pertanyaannya, kenapa tidak cukup dengan mengatakan, turunlah Sakeus, aku mau menjumpaimu di sini? Kenapa harus ke rumah? Bapak Ibu, kita datang ke gereja untuk apa? Ini mungkin pertanyaan penting untuk kita. Mengapa dan untuk apa saya ke gereja dan ikut misa? Kita harus punya kesadaran bahwa kita datang ke gereja karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang mengerti dan memahami kita yang berdosa. Karena kita berdosa, karena kita lemah, karena kita rapuh, karena kita sering disudutkan, diremehkan, difitnah atau dihina oleh orang seperti yang dialami oleh Sakeus, itulah yang membuat kita mau berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan sangat pengertian hidup dan juga punya kuasa untuk mengampuni dosa. Maka motivasi utama kita ke gereja adalah untuk mengobati kerinduan berjumpa dengan seorang figur yang bisa mengerti dan memahami hidup kita lebih dari orang-orang dekat kita, lebih dari diri kita sendiri, dan itulah Yesus. Orang yang paling mengerti dan memahami keberadaan kita. Bahkan ketika orang lain menyudutkan kita, Yesus datang sebagai orang yang menghibur dan memahami. Itulah kenapa di depan orang banyak dia mengatakan kepada Sakeus, Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu. Sekaligus juga mengeritik orang-orang yang mencibir Sakeus. Dan memang faktanya, ketika Yesus bilang, saya mau kau turun dan saya mau mampir di rumahmu, banyak mulut-mulut berbicara. Banyak komentar-komentar yang muncul. Ngapain dia mampir di rumah orang berdosa? Nah, kita ke gereja untuk apa? Ya, untuk itu, mengobati kerinduan karena kita butuh sosok Tuhan untuk masuk di dalam diri kita yang lemah, rapuh, dan berdosa. Juga mengajak Tuhan untuk kalau bisa Tuhan mampir di rumah kita. Dan Tuhan pasti mau. Masalahnya kita mau nggak Tuhan mampir di rumah kita? Itu hal utama yang perlu. Mengapa dan untuk apa kita ke gereja? Karena kita orang berdosa, orang yang menjadi sampah di masyarakat. Kita cari Tuhan untuk menemukan kembali harga diri kita. Karena di hadapan Tuhan, walaupun berdosa, kita sangat berharga. Untuk apa? Untuk Tuhan masuk di dalam pribadi kita. Untuk Tuhan datang ke rumah kita. Untuk Tuhan masuk di keluarga kita. Untuk Tuhan ikut bersama kita di tempat kerja. Kenapa kita dibekali dengan tubuh Kristus? Supaya kita dengan kekuatan Yesus, bersama Yesus kita pergi. Kita pulang bawa Yesus itu ke rumah. Kita pulang bawa Yesus itu untuk kita bekerja lagi besok. Jadi Yesus itu bekal kehidupan yang paling penting. Maka ikut misa harian itu paling penting karena kita merasa kita berdosa, kita butuh kekuatan untuk selalu berjalan bersama Yesus. Jadi bukan tidak mungkin kepada kita juga Yesus mengatakan, Mas Dana, hari ini juga aku mau mampir di rumahmu. Kenapa tidak? Dan memang untuk itulah kita datang misa, supaya kita bawa Tuhan itu ke rumah kita, ke tempat kerja kita. Maka apa yang perlu dilakukan ketika kita datang ke gereja? Lagi-lagi motivasi. Kita datang untuk apa, mengapa dan untuk apa. Jadi kalau kita datang ke gereja dengan motivasi yang tidak jelas, atau juga kita datang ke gereja hanya sekedar memamerkan kita punya kendaraan baru, atau mungkin hanya mau memamerkan kepada teman-teman di lingkungan bahwa saya ikut misa, ikut bakti, itu tidak mendatangkan rahmat. Apalagi kalau datang misa untuk cari hal, lebih parah lagi. Apalagi kalau datang misa hanya mau dengar nanti Romo omong tentang saya, enggak, itu tidak ada rahmatnya sama sekali. Apalagi kalau kita datang misa untuk menilai orang lain, dia itu bagaimana? Ingat, jawaban Yesus itu mengeritik orang-orang yang menganggap diri suci dan benar. Jadi kalau kita pikir-pikir, ngapain Yesus omong besar-besar di depan mereka? Justru dengan itu Yesus mau mengeritik mereka. Kamu hanya omong besar saja, bergaya saja, anggap diri orang lain tidak pantas dan tidak layak, kamu sendiri tidak ada apa-apanya.
Buktinya Yesus tidak mau mampir di rumah mereka. Yesus memilih mampir di rumah Sakeus yang bagi mereka dia itu orang berdosa dan tidak pantas. Orang yang merasa diri pantas dan suci, Yesus tidak mau mampir. Jadi kalau kita datang ke gereja dengan menganggap diri paling suci, paling benar, paling hebat, Yesus tidak mau mampir di rumah kita. Tapi kalau kita datang dengan merasa diri tidak pantas, tidak layak, itulah orang yang Yesus kejar. Kenapa? Yesus bilang, aku datang untuk mereka yang berdosa, yang terlantar, tersesat, yang hilang. Bukan mereka yang membenarkan diri, yang angkuh, yang sombong. Tidak. Satu kali ada satu orang yang bercerita begini kepada saya, Romo, dulu saya mencoba ikut misa harian itu karena saya pingin sekali kalau bisa Tuhan kasih saya sepeda motor supaya saya itu makin rajin ikut misa harian. Beberapa saat kemudian dia dikasih sepeda motor. Dari pekerjaannya dia dapat rezeki lalu bisa beli motor. Semangatlah dia pergi misa harian. Setelah itu karena dia pergi misa pakai motor tetap kena hujan, dia minta lagi, Tuhan bisa nggak saya dikasih mobil supaya kalau saya misa ke gereja harian tidak kena hujan. Tidak lama lagi dia dapat mobil. Setelah dapat mobil tidak pergi misa lagi, malah sudah mau pergi misa. Apa artinya? Kita ke gereja itu bukan tergantung pada kita bisa dan mampu atau tidak, tapi motivasi kita, mau nggak kita bertemu Tuhan. Karena kalau kita maknai dari cerita kemarin dan hari ini tentang perjalanan Yesus di Yeriko, kita dapat menemukan hal ini. Orang buta tidak bisa melihat, tapi dia punya hati mau berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus mengobati kerinduannya. Hari ini Sakeus bisa melihat, tapi dia tidak mampu karena dia kecil. Yesus mengerti dengan ketidakmampuannya, makanya Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Kita banyak yang bisa, semua bisa melihat. Ada yang mampu, mobil lebih banyak bisa, tapi mau nggak ke gereja? Ini yang jadi masalah. Mau nggak? Pelayanan-pelayanan di gereja kata orang butuh orang yang mau walau tidak mampu. Karena faktanya banyak orang yang bisa, banyak orang yang mampu, tapi sedikit yang mau. Coba disuruh jadi pengurus lingkungan, ya Mas Danang ya. Banyak yang bisa, pengetahuan oke, otak oke, kendaraan banyak. Apa yang dia tidak bisa? Apa yang dia tidak mampu? Tapi tidak mau kan? Banyak orang yang bisa menyanyi dengan baik, karaoke bisa, tapi disuruh masuk anggota KOR, lingkungan atau paroki, mana mau. Dan masih ada banyak lagi hal yang kita temukan bahwa ada banyak umat yang bisa dan mampu, tapi masalahnya pada kemauan. Bicara tentang rahmat bukan pada bisa dan mampu, tapi mau nggak? Kita yang dipanggil menjadi imam dan menjadi biarawati juga kembali ke masalah mau apa enggak. Banyak orang yang bisa, banyak orang yang mampu, banyak orang yang pintar, tapi mau apa enggak. Juga banyak orang yang mau, tapi terakhir Tuhan restui atau tidak. Jadi inilah hal yang mungkin perlu memurnikan kembali motivasi kita untuk tetap semangat datang ke gereja, tetap semangat ikut misa, karena kita rindu bertemu dengan Tuhan yang sangat pengertian dengan kita yang berdosa. Dan karena kita rindu Tuhan datang ke rumah kita, seperti ia mengobati kerinduan Sakeus lalu datang untuk mampir di rumah Sakeus. Semoga Tuhan mengobati kerinduan kita untuk dia juga datang tinggal di dalam diri kita walau lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Dan juga supaya Tuhan mau datang tinggal di rumah kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Pasti Tuhan mau. Untuk itulah kita terima komuni setiap kali kita merayakan misa. Semoga Tuhan memberkati.